Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku sekalian, anak-anakku? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita sampai detik ini masih bisa bernafas, masih bisa melihat dan masih sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan ini oleh Allah dijadikan kesehatan yang barokah, maslahat dunia dan akhirat. Oke, anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Pak Ustadz akan menerangkan tentang akhlak terpuji, yang berarti akhlak yang baik di hadapan Allah dan makhluknya Allah. Pelajaran akidah akhlak ini kebetulan bab 4, yaitu judulnya akhlak terpuji. Akhlak terpuji yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua sangat beragam. Kamu akan mempelajari beberapa akhlak terpuji tersebut pada bab ini, yaitu sikap rendah hati, santun, ikhlas, kasih sayang, dan taat. Apa itu sikap rendah hati, santun, ikhlas, kasih sayang, dan taat? Ayo kita pelajari bersama-sama. Untuk bagian A, yaitu rendah hati atau tawadhu. Kenapa kita harus disuruh rendah hati atau tawadhu? Karena memang manusia sifatnya yang asalnya itu memang rendah hati. Kemudian oleh setan diganggu sehingga menjadi sifat rasa sombong. Akhlak terpuji ini itu adalah akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Memang patut diteladani anak-anak. Oleh karena itu, salah satunya adalah bersikap rendah hati. Sikap rendah hati itu merupakan kebalikan dari sifat sombong. Orang sombong itu berarti memiliki sifat setan atau iblis. Kalau orang rendah hati itu berarti memiliki sifat malaikat. Boleh kita pilih mau sifat sombong atau rendah hati. Kita yang akan memilih sifat dua itu. Mungkin saja kita merasa dirinya paling sombong, atau mungkin merasa dirinya paling rendah hati, gitu ya. Banyak di antara manusia menjadi lupa diri karena harta. Kita punya harta nih, banyak. Terus punya rasa sombong. Dan ada juga dibisiki rasa rendah hati. Harta ini milik Allah. Kita tidak punya apa-apa. Itu berarti anak-anak sifat apa itu? Rendah hati. Kalau kita hartanya itu memiliki rasa sombong, wah ini harta saya, jabatan saya, kekuasaan saya, kalian tidak berhak untuk menerima harta saya, karena ini jadi payah saya. Oh, itu berarti sifat daripada siapa? Iblis atau setan. Nah, bisa terjadi di antara harta, jabatan, kepemimpinan, kecantikan, ketampanan, itu ada dua sifat yang berada di ruh itu. Ada rasa sombong, ada rasa tawadhu. Nah, kita harus memiliki sifat tawadhu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan jangan sampai kita memiliki sifat sombong. Mengenai sifat-sifat terpuji ini, Rasulullah SAW bersabda, kekayaan tidak akan pernah berkurang karena sedekah. Allah akan menambah kemuliaan bagi orang yang pemaaf dan orang yang bersikap rendah hati, karena Allah akan ditinggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Rendah hati disebut juga dengan istilah tawadhu. Sifat tawadhu merupakan salah satu ciri hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Adapun hamba Allah yang memiliki sifat sebaliknya, yaitu sombong, termasuk dalam hamba yang durhaka kepada Allah. Bagi hamba yang durhaka, kelak akan mendapatkan siksa di neraka. Kira-kira sakit enggak siksaan api neraka? Mending disiksa di neraka atau mending
mending nikmat di surga. Tinggal pilih. Hidup adalah pilihan kita. Mau jelek atau mau baik. Kalau baik berarti ikuti jalan Rasulullah. Kalau pengen jelek berarti ikuti jalan syaitan. Tinggal pilih. Pak Ustadz menyarankan agar kita selamat dunia dan akhirat, kita ikuti cara Rasulullah, yaitu dengan cara rendah hati. Nah, sikap rendah hati dapat dilakukan terhadap hal-hal berikut. Yang pertama, penampilan fisik seperti berpenampilan sopan dan sederhana. Fisik kita itu anugerah dari Allah. Jangan kita sia-siakan. Berbuatlah ibadah dengan fisik kita. Supaya kita, fisik ini tidak ada hisabnya. Kalau fisik kita dijalani dengan perbuatan jelek, maka hisabnya pun akan jelek. Kalau fisik kita diarahkan ke perbuatan baik yang bermanfaat untuk akhirat, maka hisabnya pun akan baik. Nah, penampilan ini kadang kita suka lupa. Saya ini diberikan kecantikan, kegantengan. Apakah kita mampu untuk bersyukur kepada Allah dengan adanya Allah memberikan fisik yang baik ini? Nah, di sini kita cermati, jangan sampai kita lupa diri, mentang-mentang fisik kita bagus, tapi menjauhkan diri kepada Allah. Seharusnya bersyukur. Yang kedua, bersikap dermawan terhadap orang-orang yang membutuhkan dengan harta kita yang berguna. Nah, harta kita itu ada jatah haknya fakir miskin, ada yatim piatu, ada du'afa, ada janda-janda jompo. Nah, itu semua haknya mereka. Keluarkan sebagian harta kita, jangan semua. Kita juga ada hak di situ. Haknya anak, haknya suami, haknya istri, dan haknya orang lain gitu yang membutuhkan. Di sini kita harus cermat dan pandai untuk membagi harta kita supaya harta kita itu penuh berkah dan barokah, berkah dan selamat ya. Sebab kalau harta kita tidak dizakati atau disedekahkan, maka tuntutan kita mungkin bisa terjadi bencana, mungkin bisa terjadi kebakaran, sakit, atau apapun, sehingga harta itu habis untuk berobat, untuk memperbaiki rumah yang kebakaran, untuk menanggulangi bencana. Nah, semuanya itu mungkin harta-harta kita itu tidak bersih sehingga diambil oleh Allah. Yang ketiga, tidak sombong atas kemampuan diri. Nah, itu sombong itu tadi sudah Pak Ustaz jelaskan. Sifat sombong itu adalah sifat dari syaitan atau iblis. Mungkin sekian saja pelajaran dari Pak Ustaz, yaitu intinya kita harus tawadu atau rendah hati. Itu adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan sifat rendah hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada itu, coba anak-anak disimpulkan apa kesimpulan dari materi yang Pak Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti tulis di buku catatan kalian, disimpulkan apa kesimpulannya dan kirimkan lewat foto, lewat WA ke Pak Ustadz ya. Itu saja mungkin yang bisa Pak Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.